wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nanda Dwi Ramacayani, peserta pelatihan dasar CPNS Basarnas 2025, unit kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Pontianak, Angkatan 15 kelompok 2 dengan pengampu Ibu Siti Ismania Safitri, SEMSI. Selamat menyaksikan. Baik, kali ini saya akan kembali mengikuti rangkaian pembelajaran agenda 3 yang berfokus pada manajemen ASN serta penguatan konsep Smart ASN. Materi yang diberikan menjelaskan bahwa manajemen ASN tidak sebatas urusan administrasi atau pengelolaan kepegawaian, tetapi mencakup upaya untuk memastikan setiap ASN bekerja dengan terarah, efektif, efisien, dan selalu mengutamakan pelayanan publik. Saya jadi memahami bahwa manajemen ASN mencakup perencanaan, perorganisasian, pengendalian, hingga evaluasi kinerja sehingga seluruh aktivitas bisa memberikan hasil optimal bagi masyarakat. Selanjutnya, pada pembahasan mengenai Smart ASN, semakin mempertegas bahwa tantangan yang dihadapi ASN ke depan semakin kompleks. Seorang ASN harus memiliki kompetensi digital, wawasan kebangsaan yang kuat, kemampuan berkomunikasi yang baik, serta menjunjung tinggi integritas. Jadi, Smart ASN bukan hanya soal kecerdasan teknis, melainkan juga kecerdasan sosial, emosional, dan moral. Ada beberapa analisis yang kita bahas pada hari kedua ini, agenda 3. Yang pertama ada kasus tentang kebocoran data Kominfo yang dijual di Bridge Forum. Belum lama ini, kita dikejutkan oleh berita mengenai kebocoran data Kominfo yang diperjualbelikan di forum ilegal. Bagi saya, sebagai ASN, peristiwa ini adalah peringatan bahwa pengelolaan data bukan sekedar urusan teknologi, melainkan juga bagian dari tanggung jawab manajemen ASN. Yang kedua, ada kasus kebocoran data ASN. Kejadian ini menjadi perhatian karena memperlihatkan lemahnya pengelolaan keamanan informasi di instansi tertentu. Paratas mengklaim berhasil memperoleh data BKN yang mencakup 4.759.218. Sementara pada Smart ASN, kasus ini menegaskan bahwa kita perlu meningkatkan kecakapan digital, kedisiplinan dalam penggunaan teknologi, serta keberanian untuk berinovasi tanpa mengabaikan aspek keamanan. Dan yang ketiga, ada strategi Smart ASN menghadapi ancaman digitalisasi pemerintahan Pontianak. Dari kasus ini, transformasi menuju Smart ASN di Kota Pontianak menghadapi beragam tantangan, baik dari aspek keterampilan, keamanan, etika, maupun budaya digital. Dan yang keempat, ada kasus yaitu menyalahgunakan media sosial dan ancaman hoax. Dalam kasus ini, media sosial kini jadi ruang utama berbagai informasi, tapi juga sering disalahgunakan untuk menyebar hoax. Sebagai ASN, saya sadar bahwa hal ini menyangkut manajemen ASN, kita dituntut disiplin, netral, dan akuntabel. Sebagai Smart ASN, saya harus berintegritas dan profesional dalam bermedia sosial, memastikan informasi yang saya bagikan benar dan bermanfaat. Saya pembelajaran hari ini memberikan banyak pembelajaran berharga. Saya menyadari bahwa peran ASN bukan hanya sekedar menjalankan rutinitas pekerjaan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam sebuah sistem manajemen yang besar. Untuk itu, menjadi Smart ASN berarti terus mengasah kemampuan, cepat beradaptasi, serta menjaga integritas dalam setiap langkah. Smart ASN bukan hanya cakap menggunakan teknologi, tetapi juga berpegang teguh pada nilai-nilai ASN yang berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Mungkin cukup sekian video monolog dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om.